Jadi karena juga banyak sekali yang menanyakan ya mengenai power yang pernah saya rakit ya, pernah saya review, ada power rakitan, minta diulas kembali mengenai dalemannya, mau rencana mau bikin seperti kayak yang pernah saya ulas ya. Oke, ini untuk boxnya sendiri ya. Saya menggunakan box ini agak cukup gede, yaitu adalah box merek dari inilah EMCR Auto. Nah, ini tulisannya Astro Amplifier XR ya, 020220 lah pokoknya ini. Nah, untuk saya beberkan mengenai harga boxnya, saya beli boxnya ini sekaligus aksesoris ya, artinya itu dari mulai knob, potensio, sama yang belakang, sama kipas. Box aksesoris itu komplit teman-teman, sekaligus sama kaki-kakinya ya, itu namanya box paket komplit. Tapi karena kakinya dari box ini saya sudah punya sendiri pilihan yang saya cari ya, jadi kakinya mungkin berbeda. Tadinya nggak karet, ini kan karet ya, ini atom, itu bawahnya karet. Ini memang kaki ini sebenarnya bukan bukan bawaan dari box ya. Kalau bawaan dari box kan dia karet, kalau ini saya cari sendiri ya teman-teman. Nah, itu harganya 165.000, itu belinya di online ya, untuk ukuran box yang seperti ini. Ini belum saya modif ya, artinya masih bawaan dari sono, dari mulai untuk tempat kipas, tempat cek itu masih dari pabrik ya. Terus saya tunjukkan yang bagian dari belakang. Nah, kalau teman-teman mungkin nyari box, beli box yang paket aksesorisnya komplit. Nah, ini sudah termasuk ya, paket aksesoris udah termasuk jack RCA yang ini ya, jack RCA, terus terminal speaker, grill kawat, dan juga kipas, dan juga untuk soket AC sekaligus untuk fuse atau rumah sekring. Itu namanya adalah paket komplit aksesorisnya sekaligus. Yang ini memang tidak ada ya, untuk skrupnya memang tidak dikasih. Jadi untuk skrup sendiri, jadi saya cari sendiri. Sama semuanya yang paket komplit cuma hanya kipas, grill, fuse, soket, dan juga jack RCA itu ada. Nah, jack RCA yang ini namanya paket komplit ya, cuma itu, jadi belum termasuk yang lain, juga belum termasuk untuk kabel ya, kabel AC yang ke arus listrik itu belum termasuk. Jadi teman-teman beli sendiri, hanya box itu aja. Tapi kalau teman-teman mungkin bersedia, mungkin bisa chat sama orang yang menjual, bisa nggak, pasti di sana juga menjual yang lain teman. Jadi nggak cuma box, ini boxnya aja juga bisa ya. Nah, kalau untuk bagian dari box ini, skrup-skrupnya, skrup-skrupan ini sebenarnya tidak ada lubangnya. Ini saya kasih lubang sendiri agar supaya lebih lebih kokoh gitu loh teman-teman. Jadi ya. Nah, seperti ini sih sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, penampilan dari belakang. Karena pengen lihat kan dari dalamannya seperti apa, saya tunjukkan. Saya bongkar dulu itu. Nah, modelnya ya, tampilannya seperti ini ya. Mungkin teman-teman nggak istilahnya itu tidak kesusahan kalau mencari komponen itu ada semua, itu tidak ada yang tidak ada, semuanya ada komponen. Yang saya beli itu ibarat kata komponen pasaran semua ya, mungkin kecuali trafo ya. Ini kalau trafonya kan merek Blast ya, ini trafo kuno teman-teman, bukan kuno maksudnya trafo lawas ya, model kuno lah, model jadul. Tapi ini 5 ampere besar ya, ini sudah saya pakai untuk hiburan. Alhamdulillah sih trafo ini tidak begitu terlalu panas-panas banget ya, untuk menghandle 2 speaker 15 in pun juga mampu teman-teman. Power ini untuk elko nya sendiri ya, nanti sebentar ya biar lebih dekat lagi gitu ya. Nah, ini saya menggunakan elko itu merek dari Rubicon ya. Nah, ini adalah elko merek Rubicon, ukuran 80 volt ya, 10.000 mikro, di CT 45 volt ya teman-teman. Jadi kira-kira kalau teman-teman punya trafo yang 5 ampere besar, untuk Rubicon 80 volt 10.000 mikro itu masih aman di CT 45 ya. Tapi kalau di CT 55 volt di trafo 10 ampere, wah bisa jebol nih elko nya, nggak kuat. Kalian jangan membandingkan elko dari luar negeri ya, dari luar negeri sama elko yang mungkin mirip-mirip gitulah, pokoknya itulah itu ya. Karena elko sekarang ya juga ada harga ada kualitas. Kalau yang ini saya beli itu
cukup bagus menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya. Ini trafonya bisa dilihat ya, ini trafo 5 ampere besar, dari kawatnya sendiri juga kelihatan. Memang ini trafo lawas, harganya saya langsung bicara yaitu 275 ya. Memang blast ini mau mana ya, ini di 0 ke 22 volt ya. Saya mengambil 0 ke dari 22 volt, enggak 230. Nanti akan untuk terutama untuk tegangan AC nya untuk suplai pasti akan berkurang ya. Untuk tegangan ekstra di sini mentok di 18, terendah 12 volt ya. Tapi saya menggunakan 12 volt untuk suplai speaker protector ya. Nah, sederhana sih sebenarnya, nggak begitu terlalu. Kalau saya jujur, mungkin kalau teman-teman nyari trafo yang seperti ini memang kalau menurut saya bagus ya. Tapi kalau saya sarankan, kalau teman-teman susah nyari, nggak usah dipaksakan nyari trafo blast, nggak usah dipaksakan menggunakan trafo blast ya. Jadi kalian bisa cari trafo bel ya, BELT itu bagus. Tapi saya sarankan lebih baik yang 5 ampere besar ya, jangan trafo yang 5 ampere kecil ya, 5 ampere besar menurut saya ya, 5 ampere besar. Jadi untuk tenaganya pasti akan beda ya dengan yang 10 ampere kecil. Lebih baik 5 ampere besar daripada 10 ampere kecil ya. Ini sudah bagian trafo ya. Terus kita lihat dulu bagian dioda. Ini dioda ini saya kasih 2, saya paralel ya, jadi agar supaya itu lebih kuat gitu ya. Nah, untuk diodanya sendiri itu dioda kualitas biasa ya teman-teman. Jadi kalau ada itu dioda yang dioda sisir yang kualitas bagus itu juga ada ya. Ini kualitas biasa, ini standar biasa ya. Kalau kalian nanya, kalau misalnya dikasih dioda 4 boleh nggak? Jangan kata 4, 10 dioda juga nggak apa-apa gitu ya. Jawaban saya seperti itu. Terus ini adalah bagian untuk ground ya. Saya mengambil CT, langsung saya taruh di sekrup. Ini maksudnya ke body box ya. Jadi untuk menghilangkan kayak dengung itu enggak. Kalau disentuh kadang kan deng. Nah itu enggak. Itu groundnya yang kurang sempurna ya. Oke ya, sampai sini sudah selesai. Oh lupa sekalian aja, untuk lampu saya menggunakan resistor 33K. Saya kasih 33K ya. Nah, seperti ini sebenarnya sederhana sih, nggak begitu terlalu yang istilahnya itu yang neko-neko, sederhana teman. Jadi powernya ya sederhana seperti ini ya. Jadi terus kita lihat dulu bagian dari drivernya ya. Ini adalah driver tuner sis ya, 506. Kalau kalian mau nyari merek lain juga ada ya, GM itu juga ada, itu juga bagus. Terus ini masih standar ya, saya tidak mengganti apa-apa. Untuk TIP pendorongnya dia pakai TIP K ya, C479 sama 1837 ya. Nah ini teman-teman. Nah ini kalau ini kan jelas pasti kalau untuk tegangan suplai 45 jelas nggak ada masalah. Tapi kalau yang mungkin masih 32 ya, 31 ya mungkin mentoknya di 32 volt gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengganti, misalkan mau disuplai yang tegangan rendah ya, driver ini misalkan mau 25 volt aja ya, mungkin ini kalau mau diganti TIP 31 32 juga bisa ya, dilepas itu diganti. Tapi kalau misalkan nggak dilepas, nggak diganti TIP 31 32 juga nggak masalah, dikasih 25 volt. Memang rekomendasinya itu adalah 45, itu udah mentok semua. Kalau di 55 volt itu nggak berani saya. Tentu dia akan mengalami kepanasan agak hangat ya, terutama untuk komponen-komponen lain juga hangat, terutama untuk bagian TIP pendorong ini juga akan panas ya, hangat gitu teman. Jadi kalau misalkan 45 itu enggak panas biasa gitu ya. Ini adalah 506. Untuk transistornya sendiri saya menggunakan Sanken ya, 2922. Itu yang kualitas bagus ya, bukan yang kualitas biasa yang bagus. Satu set ini belum saya TF, tidak saya TF. Mungkin kalau di TF lagi mungkin soal tenaganya akan lebih kuat ya. Tapi ya karena speaker saya ya biasa-biasa aja ya, jadi ya sama aja kurang nendang. Jadi nah seperti ini sederhana ya. Ini pendinginnya tebel ya, saya cari pendingin tebel bukan tipis, tebel. Terus ini speaker protector. Nah banyak sekali yang kemarin
tanya speaker protector ini kok TP kan pakai TP 7812 ya untuk penyetabil tegangan ya. Kenapa kok panasnya? Makanya kenapa saya kasih kabel saya taruh di bawah ini. TP nya saya tempelkan di body box, tak kasih isolator sama atom untuk dari skrup biar enggak antara TP sama body box itu biar enggak menyatu secara langsung, nanti konslet tuh ya, biar enggak panas. Kalau ditaruh di box ini enggak panas ya, hangat gitu aja. Karena TP 7812 volt ya, ini panas karena dia harus meneruskan tegangan atau menyetabilkan tegangan, penurun tegangan untuk menyuplai ini loh. Ini adalah relay, ini dia bebannya cukup besar teman-teman ya, jadi itulah sehingga terjadilah kayak panas itu ya. Nah di sana ini kan sebenarnya kan ya, ini adalah salah satu produksi rumahan itu sebenarnya, maksudnya itu PCB nya mungkin dia beli tapi komponen dipasang di rumah itu. Nah ini teman-teman, jadi sudah disiapkan untuk kipas, ini kipasnya 12 volt ya, sudah disiapkan untuk kipas, jadi teman-teman nggak perlu bikin PSU kipas sendiri karena di sini sudah ada tegangan 12 volt output ya. Jadi teman-teman hanya tinggal kasih tegangan AC. Tegangan AC ini 15 volt. Kalau 18 volt, 18 volt enggak apa-apa, tapi dengan resiko TIP nya akan lebih panas lagi nanti TP 7812. Jadi idealnya itu 15 volt ya. Jadi ini langsung saya kasih di tegangan ekstra gitu aja. Ini masih biasa, ini belum apa-apa ya, maksudnya itu masih standar semua. Dari mulai driver semuanya masih standar, jadi saya nggak ngerubah apa-apa ya. Seperti ini sih masih, ini kalau untuk ukuran box sekian ya, ini bisa muat untuk 4 channel power ya sebenarnya teman-teman. Jadi yang satu lagi bisa untuk middlean, yang satu lagi untuk sub ya. Tapi nah untuk sub itu bisa untuk sub ya, middlean dan sub teman-teman ya. Modelnya seperti ini, jadi kalau teman-teman nyari ya itu gampang kok, nyari itu namanya drivernya itu mudah, nyari suncannya itu mudah sekali, jadi kalian nggak perlu bingung nyari-nyari, itu gampang, di online tuh banyak sekali ya. Kalau untuk tape drivernya ini start 65.000 ya, dua udah 130. Untuk pendinginnya ini kalau nggak salah start berapa dulu, 65 atau berapa ini, karena ini yang tebel ya, bukan yang tipis, yang tebel. Terus ya seperti ini sederhana, jadi nggak begitu terlalu yang neko-neko, sederhana ya, praktis seperti ini. Jadi nggak ada yang susah, maksudnya itu nyari komponen itu nggak ada yang susah ya. Ini juga udah mulai kayak karatan ya boxnya. Untuk speaker protectornya ini dia ada delaynya, jadi pada saat di on kan teman-teman, jadi dia tuh sementara istilahnya sementara itu dia tidak meneruskan output ke speaker, jadi masih ada semacam delaynya, jadi masih terputus ya, belum tersambung. Nah seperti ini aja sih, simple ya, nggak begitu ribet. Apalagi yang belum saya bahas, saya rasa sudah saya bahas semua ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu harga-harganya ya mungkin bisa dicatat aja ya. Nah ini nggak begitu besar biayanya, cukup terjangkau sih. Kalau seperti ini mungkin ya di bawah 1 jutaan. Yang penting kalian perlu diketahui PSU nya ya, elko-nya kalau bisa itu nyari yang kualitasnya bagus ya, jangan murah ya. Untuk kabelnya sendiri ini ukurannya 0,5 ya, 0,5 mili. Ini hampir sama semuanya menggunakan 0,5 mili. Untuk rekomendasi 0,75 ya, sebenarnya kalau kalian pakai trafo 10 ampere bisa pakai 0,75 atau mungkin 1 mili juga lebih bagus ya. Di atasnya 0,75 juga bagus ya. Kalau yang ini 0,5 kualitasnya bagus, jangan beli kabel yang kualitasnya jelek ya, atau mungkin susah disolder. Jadi untuk kipas ini sengaja saya balik ya, saya fungsikan sebagai mengurangi hawa hangat di dalam, karena hawa hangat kalau di dalam kita tarik keluar gitu aja. Intinya tergantung dari transistor finalnya ya, kualitasnya kalau kualitasnya bagus ya itu aman-aman aja teman-teman ya.
Jadi tidak, kalaupun itu dikasih kipas satu lagi di sini juga nggak ada masalah, tapi saya kasih kipas hanya untuk mengurangi hawa hangat ditarik keluar gitu aja ya. Sederhana sih, simple seperti ini ya, cukup lumayan. Kalau masalah soal harga atau biaya terjangkau sebenarnya untuk model seperti ini ya. Mungkin bisa lebih murah kalau kalian menggunakan box yang lebih kecil lagi, yang sekian itu juga lah harganya, mungkin biaya pembuatannya juga lebih terjangkau ya teman. Ya, seperti ini aja, simple ya, jadi nggak begitu ribet teman. Kalau kalian susah, kemarin juga banyak nanya yang mau nanya trafo 5 ampere blast itu susah itu. Memang kalau bisa saya sarankan beli trafo bel aja, jadi harganya memang ini lebih terjangkau ya, ekonomis harganya. Ini hanya 275. Kalau bel mungkin 400 ya. Kalau di pasar toko offline ya, itu harganya di daerah saya itu 500 kan nggak saya. Sekarang untuk harga 2025 loh ya. Untuk harga 2025 sekitar segitu sih. Ya seperti ini aja sih teman-teman. Oke ya, mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video baru saya selanjutnya.